Saya bersyukur dan kita bersyukur karena kita boleh ada di hadirat Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, kalau saya lihat bahwa hari Sabtu ini adalah sebenarnya kesempatan buat jemaat. Jika saudara-saudara di rumah mungkin sibuk, setiap hari Sabtu sudah ada kesempatan, maka apabila ada orang kesulitan menyembah secara pribadi, maka dia tertolong menyembah secara bersama-sama. Kita present worship bersama-sama. Saudara akan lebih mudah kalau ada orang yang bersama saudara menyembah Tuhan. Dan saya bersyukur WL di gereja boleh diberi hati Tuhan. Mereka boleh connect dengan Tuhan dan membawa kita untuk bertemu dengan Tuhan di hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya ingin bersama-sama kita mempelajari satu topik yang sudah saya siapkan, yaitu mengenali identitas roh kita yang baru. Mengenali identitas roh kita yang baru. Katakan bersama saya, mengenali identitas roh kita yang baru. Identitas dari roh kita yang baru inilah yang akan membuat pada minggu lalu saya sudah bagikan bahwa kalau kita menyadarinya, bahwa kalau kita apa? Menyadarinya. Kalau kita menyadarinya, maka kita akan mudah untuk bisa berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Kita akan mudah untuk bisa beroperasi dalam dimensi manusia roh. Jadi kalau saudara-saudara mengenali identitas roh saudara, maka ini adalah satu bagian penting yang ingin saya dan saudara sama-sama terus belajar dari 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Mari kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 4. Rahasia dari ayat ini saudara-saudara, ingin saudara-saudara sama-sama kita berbagi dan membacanya dulu. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sudah dapat? Bilang amin. Sama-sama saudara kita baca 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan kita yang mengalahkan dunia, iman kita. Haleluya. Semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Ya, yang lahir dari Allah ini, yang dimaksud dari ayat ini adalah saudara-saudara, yang lahir dari Allah yang dimaksud dari ayat ini yang mengalahkan dunia itu adalah roh kita. Pada ayat 1 coba kita lihat ayat 1 sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang manusia yang melahirkan mengasihi dia yang lahir dari Allah. Ya, puji Tuhan. Yang di bagian belakang boleh agak maju supaya tidak terlalu jauh. Pada ayat 1 Yohanes pasal 5 ini, 1 Yohanes pasal 5 ayat berapa tadi? 1 dan juga ayat 4. Yang pertama ayat 4 dan yang kedua ayat 1. Perhatikan ayat 1. Coba sebutkan kalimat yang disebutkan di situ. Ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Ya. Percaya kepada siapa? Pada Kristus. Ya, itu sama dengan
Ini persamaannya itu sama dengan lahir dari Allah. Itu yang saya sudah ulang-ulang, bahwa saudara-saudara yang sudah percaya Yesus, saudara sudah lahir baru. Sudah lahir baru, ya. Sudah lahir baru. Jadi siapa yang percaya pada Yesus, saudara percaya pada Yesus, bilang amin. Saudara sudah lahir baru, lahir dari Allah. Ini yang namanya newborn, artinya lahir baru. Saudara sudah lahir baru. Dan lahir dari Allah ini, saya sudah jelaskan yang lalu, kalau dari 3 barang ini, ya, yang lahir dari Allah, saudara perhatikan, ada sisi manusia roh kita, sisi manusia kita ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh, ya. Tubuh, roh, jiwa, dan tubuh. Di dimensi hidup saudara sebagai manusia, ini manusia, ya. Dimensi sebagai manusia itu kita memiliki 3 dimensi, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, saya ingin saudara pastikan kembali, yang saudara ingat, yang dilahirkan kembali yang mana? Dari 3 ini. Yang dilahirkan kembali dari 3 ini adalah roh. Yang jiwa ini tetap jiwa lama. Yang tubuh ini tubuh lama. Itu sebabnya kalau ada orang bilang kamu sudah lahir baru, maka kita mengerti yang lahir baru itu bukan jiwa kita. Yang lahir baru itu bukan tubuh fisik kita, tapi yang lahir baru adalah roh kita. Nah, di sini saya ingin saudara tahu bahwa ayat 4 tadi bilang bahwa yang mengalahkan dunia, siapa? Yang mengalahkan dunia adalah iman. Tunggu, ada kalimat di pertamanya. Yang mengalahkan dunia adalah yang, halo? Yang kalimat bagian pertama. Ya, semua yang lahir dari Allah, ini yang lahir dari Allah ini, inilah yang akan mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Saya ada sharing dengan satu orang, dia saya sudah bilang tadi malam begini. Mereka punya pekerjaan, kemudian setiap kali harian mereka, keuangan harian itu direkam dan semua bukti-bukti transaksinya ada, dan CCTV juga jelas, serah terima juga direkam. Tapi setiap kali merekam uang tunai itu ada sekitar 1 juta hilang, dan itu sudah mulai beberapa hari. Nah, saya ingin kasih tahu bahwa kita berasal dari Allah, tapi seluruh dunia, katakan seluruh dunia yang mana? Ini dunia ini adalah sistem, ya. Seluruh dunia itu dikuasai oleh iblis. Coba cari ayatnya. Dapat ayatnya? Pasal berapa? 1 Yohanes 4. Seluruh dunia dikuasai oleh iblis. Tolong bantu karena saya tidak siapkan. Saya punya Alkitabnya, Alkitab bahasa Inggris, jadi tidak mudah mencarinya. Sudah dapat? 1 Yohanes 5 ayat 19, coba. Ya. Sama-sama coba baca, 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada lies under the sway of the wicked one, berada di bawah kuasa si jahat. Jadi dunia dan si jahat ini, iblis, sama-sama ini ada situ. Nah, mereka itu menguasai dunia.
Tapi ayat 1 Yohanes 5 ayat berapa tadi bilang? Yang mengalahkan dunia adalah orang yang lahir dari Allah. Yang lahir dari Allah itu ini, ya, roh kita yang lahir dari Allah. Dan sebelum saya lanjut, saya tanya, takut, kemudian iman, bantu saya ya, bantu. Lihat, perhatikan. Takut, iman, roh, jiwa. Iman di mana, takut di mana? Iman di roh, oke? Ya, iman ada di roh, takut ada di jiwa. Ya, crossing begini. Jadi kalau saudara lahir dari Allah, maka yang beroperasi adalah roh. Dan di dalam roh itu terdapat iman. Iman yang mengalahkan dunia ini ada di dalam roh saudara. Sehingga roh saudara, sekali lagi, takut itu tidak di roh, takut itu di jiwa. Jadi kalau orang lagi takut, berarti rohnya lemah. Nah, kalau saudara-saudara punya iman kuat, berarti takut pun hilang. Dominasi takut itu ada di jiwa. Maksud saya, tempatnya takut itu ada di jiwa, dan tempatnya iman ada di roh. Tadi bilang segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Itu yang bicara adalah roh kita. Roh inilah yang mengalahkan dunia, karena kita lahir dari Allah, yaitu roh kita. Dalam roh kita ada iman, dan iman itulah yang mengalahkan dunia. Nah, yang saya cerita tadi itu begini. Mereka tanya, bagaimana dah? Saya jelaskan begini. Setiap orang yang percaya pada Yesus lahir baru, betul? Tapi orang yang percaya Yesus, kalau saya ulang-ulang ini supaya jemaat ini sampai di luar kepala. Kalau seseorang percaya Yesus kemudian dia mati hari ini atau besok, dia pasti masuk surga. Tapi kalau dia masih hidup sekian lama, antara dua, dia akan hidup berkemenangan atau hidup dalam kekalahan, tergantung pada apa? Tergantung pada selama dia hidup dari sejak titik percaya sampai titik mati, dia hidup di dimensi apa? Dia hidup di dimensi apa? Kalau kita hidup di dimensi kerajaan Allah, kalau kita hidup di dimensi kerajaan Allah, maka kita akan mengalahkan dunia. Amin. Kita akan mengalahkan dunia. Kita akan mengalahkan si jahat. Tapi kalau kita yang percaya Yesus, jadi orang percaya ini ada dua kelompok. Orang percaya berapa kelompok? Dua. Yang pertama yang hidup dalam kerajaan Allah, dan yang kedua adalah yang hidup di kerajaan dunia. Cuma repotnya sekarang orang Kristen banyak berjuang, tapi di kerajaan dunia memakai cara dunia, tapi orang-orang itu orang percaya. Itu sebabnya kita dengan dunia siapa lebih pintar? Kalau kita mau, ulangi logikanya begini. Kalau saudara berperang orang Kristen, saudara berjual orang Kristen, saudara tidak sungguh-sungguh, kemudian ada orang yang tidak kenal Tuhan, dan kemudian mereka berjual juga di pasar yang sama. Kemudian mereka dan kita sama-sama barang dagangannya sama. Kemudian kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kemudian mereka pakai goraka. Nah, saya tanya, yang menang yang mana? Paham? Lebih baik sekalian kita orang dunia pakai goraka daripada orang dalam Tuhan tapi hidup dengan sistem dunia. Karena kita kalau hidup dengan sistem dunia, kita tidak memiliki iman, sebab iman tidak mungkin campur dengan dunia. Dan iman itu kalau dia tidak beroperasi, maka dunia selalu mengalahkan kita. Nah, ada dua cerita yang saya cerita tadi. Satu, setiap kali ada rekap uang selalu hilang. Ada hilang sekian juta. Dan waktu mereka bertanya pada saya bilang begini, kalau kita hidup dalam kerajaan Allah dan kita hidup di dalam kerajaan dunia, bedanya di mana? Bedanya begini. Kalau kita hidup di kerajaan Allah, itu tandanya kita mau bertumbuh jadi dewasa. Oke, kita mau apa? Bertumbuh menjadi dewasa. Dan orang yang hidup dalam kerajaan dunia itu tetap bayi terus. Dan kalau saudara-saudara tidak, kalau mereka tidak bertumbuh, artinya ada di luar kerajaan Allah. Sebab kalau masuk dalam kerajaan Allah harus dibersihkan terus, di-upgrade,
grow, bertumbuh, press on to maturity kalau ada dalam kerajaan Allah. Tapi apakah orang Kristen bisa ada di luar kerajaan Allah? Bisa. Mereka menolak untuk bertumbuh, menolak untuk berubah, menolak untuk press on to maturity. Sehingga kalau mereka menolak bertumbuh, maka baca Galatia pasal 4 ayat 3. Kalau bantu baca, bagaimana kita mengalahkan dunia ini? Galatia pasal, ini belum terstruktur, ini masih acak. Galatia pasal 4 ayat 3. Dimana kalau kita belum dewasa, kita belum akil balik. Ada kata akil balik? Ya, ayat berapa? 4. Coba baca sama-sama semua, 2, 3. Demikian pula kita, orang kita bermakna tetap juga kepada roh-roh dunia. Ya, takluk kepada roh-roh dunia, pada iblis, pada roh jahat. Jadi kalau kita tidak mau akil balik, tidak mau bertumbuh, mau jadi Kristen yang biasa-biasa saja, menjadi Kristen asal Kristen, maka kita akan menjadi seperti Galatia pasal 4 ayat 3. Kita akan menjadi tidak akil balik, tidak kanak-kanak, tidak bertumbuh, tetap kanak-kanak. Dan waktu kita berhadapan dengan roh jahat, maka kita akan ayat itu bilang apa? Ditaklukkan. Nah, waktu saya bimbing orang itu, saya bilang begini, kamu kalau tidak pengen, katakan tidak pengen, tidak ingin. Saudara, tiap kita beda level, tapi yang paling penting kita ingin dewasa. Haleluya. Itu yang disebut press on. Sebab level kita berbeda. Kalau kita pengen bertumbuh, pengen dewasa, itu berarti kita sudah ada di track, sudah ada di jalur. Sudah ada di jalur. Jalur mana? Jalur kerajaan Allah. Dan kalau kita ada dalam kerajaan Allah, perhatikan baik-baik ya, perhatikan baik-baik. Saya kasih tahu ke orang itu, saya bilang, kalau kamu tidak mau bertumbuh, tidak mau diproses, tidak mau berubah, dalam arti tidak mau didewasakan, berarti kamu seperti yang belum akil balik, artinya bayi. Yang belum akil balik artinya kanak-kanak. Nah, kalau masih kanak-kanak, bisa tak melawan roh jahat? Tidak bisa. Setelah dia sadar, iya ya, saya selama ini ke gereja, tapi yang saya cari adalah entertainment. Yang saya cari adalah bagaimana saya bisa puas, bagaimana saya bisa menikmati, maaf ya, ini sudah bukan cerita tadi. Kadang-kadang orang menikmati fasilitas itu baik ya, jangan salah paham, fasilitas itu baik. Tetapi sentuhan hanya sampai pada menyentuh jiwa, menyentuh pada jiwa, sisi jiwa. Sementara untuk pendewasaan harus menyentuh roh, menyentuh roh. Nah, ciri-ciri firman yang menyentuh roh adalah firman yang mendewasakan kita menjadi seperti Kristus. Dan kalau kita menjadi seperti Kristus, kita upgrade roh kita, maka waktu kita dewasa, kita bisa melawan di dunia ini, iblis dan roh jahat. Nah, ketika orang itu, ketika saya sharing, dan dia mulai menyadari, oh iya ya, saudara-saudara, ini terjadi ya. Besoknya, lusanya, itu kejadian kehilangan uang. Itu sudah tidak terjadi. Dia belum langsung dewasa, bukan dalam 1-2 hari. Betul? Tapi dia sudah mulai mengarah. Haleluya. Sudah mulai mengarah. Sasarannya sudah mulai jelas. Saya ternyata selama ini hanya sekedar pergi ke gereja hanya untuk mendapatkan sesuatu secara jiwani. Tapi sekarang saya pengen mendapatkan roh saya diperbaharui, dibuat bertumbuh. Haleluya. Nah, roh saya dibuat bertumbuh. Dan kemudian dia sadar, setelah dia menyadari itu, saudara, ini mujizat, menurut saya mujizat karena firman. Sampai hari itu, saya tidak tahu hari ini, itu yang namanya upaya, usaha untuk keluar dari tiap minggu, tiap hari ada kecolongan, ada kecurian. Saudara bisa hilang beberapa juta dalam setiap hari. Mereka duga ada tuyul. Ada tuyul. Nah, kalau benar ada tuyul, saya tanya, kalau saudara dan saya mau jadi dewasa dengan orang yang tidak bersedia diproses menjadi dewasa, siapa yang bisa menang atas tuyul? Orang yang mau press on, mau dewasa. Mereka yang mau bertumbuh. Mereka tidak berdaya kalau tidak mau upgrade kehidupan rohnya. Karena kita sudah lahir baru, dan yang lahir baru ini, yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Tapi yang mengalahkan dunia bukan mereka yang sekedar lahir baru tapi tidak mau bertumbuh. Dan akhirnya terjadi, saudara,
Dan saya percaya walaupun hari ini saya tidak tahu, tapi sejak hari kedua dan seterusnya sudah tidak ada lagi kehilangan. Pada hari ini belum terjadi yang namanya proses pertumbuhan yang seperti yang kita bayangkan. Tapi paling tidak sudah ada starting point atau titik start. Sudah mulai ada titik mulai, maka terjadi perubahan di alam roh. Roh itu roh jahat mengenal kita. Katakan amin. Nah, ada satu lagi telepon. Mungkin ini saya punya karunia. Saya suka sharing dan orang itu adalah, tapi kan tidak sebut nama. Kalau ini direkam tapi tidak sebut nama. Dia sudah berpuluh-puluh tahun di perusahaan itu. Dan dalam waktu 2 bulan, saudara, dia akan di PHK. Padahal dia sudah sangat senior di perusahaan itu. Kemudian dia tanya, saya setiap hari berdoa, pendeta. Saya setiap hari baca firman. Kemudian saya kasih tahu tuh 2 kelompok orang Kristen. Orang Kristen yang percaya saja, tapi ada hidup di kerajaan dunia. Dan orang Kristen yang percaya, tapi hidup di dalam kerajaan sorga. Kemudian mulai kita buka mata, baru saya tanya, kalau kamu hidup di dalam dimensi kerajaan dunia, kalau kamu hidup dalam dimensi kerajaan dunia, kamu bisa tidak melawan orang dunia? Coba saudara cari itu ayat. Orang dunia lebih pintar dari kita. Yohanes berapa itu? Yohanes pasal 12 kalau tidak salah. Orang dunia lebih pintar dari kita. Coba cari. Kita kalau percaya Yesus dan kemudian hidup di dalam, sudah percaya Yesus, kemudian saudara hidup dalam kerajaan dunia. Kalau saudara berjuang secara dunia, saudara akan mengalami apa? Coba sudah dapat? Dunia lebih, kata kunci dunia lebih di Yohanes kalau tidak salah. Oke, bantu saya. Haleluya. Sudah dapat? Tidak dapat? Ya? Coba. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak hidup itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Lukas berapa tadi? 16 ayat 8. Oh, ya. Sebab anak-anak dunia, ya terima kasih Gina mendapatkannya. Kalau saudara orang Kristen sudah lahir baru, ya, tapi tidak hidup dalam dimensi kerajaan terang atau kerajaan Allah dan hidup di dalam dimensi kerajaan dunia, maka ayat ini bilang anak-anak dunia lebih apa? Anak-anak dunia lebih cerdik, ya, lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dalam hal apa? Kalau kita di dunia kalau cara-cara runci itu kan legal, ya toh? Cara-cara curang itu legal. Dalam arti kalau tidak ketahuan mereka jalan terus, kalau KPK dapat baru mereka berhenti. Tapi cara-cara kita, orang-orang yang sudah dalam Tuhan, sudah lahir baru, kemudian kita pakai cara dunia, otomatis kita tidak bisa menang. Saya sudah bilang tadi toh,
Kalau kita orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, kemudian orang yang tidak tahu Tuhan, kemudian mereka berdagang bersama-sama, yang satu pakai goraka, saudara sudah jawab tadi, pasti yang pakai goraka yang menang, toh? Karena yang pakai goraka itu menggunakan akses kerajaan dunia. Dan kita, haleluya, kita tidak bisa menang kalau kita tidak ada di dimensi kerajaan Allah. Nah, itu sebabnya yang saya sharing tadi atau saya konseling tadi, dia mulai terbuka karena pertanyaan saya tanyakan padanya. Sudah umur senior sekali tetapi terancam untuk keluar dari pekerjaannya, bahkan tanpa pesangon. Coba bayangkan, karena di kerajaan dunia begitu. Saya bilang begini, orang dunia kadang-kadang butuh kita waktu kita kuat, kita sehat. Tapi waktu mereka tidak butuh kita, mereka bisa buang begitu saja. Tapi kalau dalam Tuhan tidak, katakan amin. Dan saya kasih pertanyaan ini padanya, dan dia penasaran. Saya tanya, kamu sekarang saya tanya, kamu ada di orang Kristen tapi ada hidup di dunia mana? Kamu ada hidup di dunia mana? Itu dulu kamu jawab. Dia bilang, terima kasih, saya punya mata mulai terbuka. Sudah hampir terlambat, sudah mau umur 60. Sudah bayangkan, kita berjuang di track yang bukan kehendak Tuhan, maka kita akan tidak mendapatkan apa-apa. Nah sekarang kita mesti sadari bahwa kita memiliki identitas roh yang baru. Mengenali identitas roh kita yang baru harus betul-betul fix pada kita, agar supaya nanti pada giliran kita berperang melawan dunia, melawan iblis, melawan kuasa si jahat, kita tidak akan ditakluk balik. Kita tidak akan ditaklukkan oleh roh-roh itu. Haleluya. Haleluya. Jadi identitas kita ini kita lahir dari nah, waktu kita lahir dari Allah, kita adalah orang yang sudah lahir baru. Katakan amin. Katakan bersama saya sudah lahir baru. Roh saya baru. Haleluya. Saya lahir baru, roh saya baru. Haleluya. Jadi begini saudara ya, kejadiannya adalah pada waktu saudara percaya, maka kejadiannya begini. Perhatikan. Waktu saudara percaya Yesus, saudara punya roh yang lama. Roh yang lama ini, waktu sudah percaya Yesus, katakan bersama, waktu percaya Yesus. Waktu saudara percaya Yesus, maka roh yang lama ini sudah tidak ada lagi, entah kemana. Sudah tidak usah tanya kemana dia. Ya, sudah tidak tahu dia kemana, karena menjelaskannya agak susah. Setelah saudara percaya Yesus, maka roh saudara baru. Roh sekarang sudah baru. Haleluya. Nah, roh yang baru inilah yang disebut tadi lahir dari Allah. Dan lahir dari Allah inilah yang akan membuat saudara mengalahkan dunia. Dan fasilitas yang mengalahkan dunia itu tadi iman. Amin. Iman tidak di jiwa, tapi iman ada di roh. Fasilitas iman yang ada di roh saudara, itulah yang akan mengalahkan dunia. Sekali lagi saya mengatakan bahwa roh saudara baru, saudara ciptaan baru, roh saudara baru, dan roh itulah yang akan mengalahkan dunia. Dan yang mengalahkan dunia itu roh saudara, di dalamnya ada fasilitas iman. Karena iman tidak terdapat di dalam jiwa, tapi iman terdapat di dalam roh. Nah, itu sebabnya ketika saudara lahir baru, mari kita kenali identitas ini. Saudara masih hafal saya sudah sampaikan formulasi siapa kita. Saya adalah Manusia roh. makhluk roh ya. Saya adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang diam dalam tubuh. Diingat terus ini ya. Saya adalah makhluk roh. Saya adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang diam dalam tubuh. Dengan pemikiran ini saudara akan berubah dimensi, berubah prioritas, berubah pemahaman. Karena apa? Kalau kita mati, yang akan ke surga adalah roh kita. Kalau kita
bergumul melawan roh jahat, yang bergumul bukan jiwa kita, tapi yang bergumul bukan fisik kita, tapi yang bergumul adalah roh kita. Kalau kita menyembah Tuhan, yang menyembah bukan jiwa kita saja, tubuh saja, tapi yang menyembah adalah roh kita. Jadi kalau kita menyembah Tuhan seperti tadi, saya percaya Roh Kudus ada bersama kita. Karena yang connect itu adalah roh kita. Haleluya. Orang tidak dapat menyembah Tuhan dengan jiwanya. Itu sebabnya semua ibadah tanpa orang lahir baru nonsense. Semua ibadah tanpa orang lahir dari Kristus tidak ada sama sekali. Haleluya. Jadi saudara beruntung karena kita sudah percaya Yesus dan lahir baru. Kita bisa connect dengan Tuhan. Masih ingat di dalam tubuh ada apa? Indranya ada apa? Di dalam tubuh ada apa? Jiwa. Dalam tubuh ada indra apa? Itu organnya. Mata, telinga, lidah, kulit, hidung, itu organnya. Tapi fungsinya melihat, mendengar, mencium, meraba, merasa, itu fungsi. Tapi tadi yang pertama itu organ. Organ mata untuk melihat, organ telinga untuk mendengar, organ kulit untuk meraba, organ lidah untuk merasa, organ hidung untuk penciuman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadar sekarang kita manusia roh, 1 Yohanes 5 ayat 1 dan 4, kita ya semuanya boleh. Kita sadar sekarang kita manusia roh. Ulangi lagi, saya makhluk roh yang memiliki jiwa yang diam dalam tubuh. Boleh sendiri-sendiri kan? Boleh, coba Hendra. Ulang. Saya adalah makhluk roh yang memiliki jiwa yang diam di dalam tubuh saya. Yes, amin. Jadi manusianya Hendra bukan tubuhnya, bukan jiwanya, tapi rohnya. Haleluya. Nah, sekarang kita kenal identitas ini supaya kita nanti kalau ketemu ayat atau orang ngomong ini yang dimaksud dengan ini itu apa, dan kita bisa atau mudah untuk mengidentifikasinya. Roh yang baru, puji Tuhan. Di roh yang baru ini, sekali lagi kita orang ini sudah selamat, amin. Save. Kecuali saudara meninggalkan Yesus, membantah bahwa saudara percaya Yesus, itu namanya murtad. Saya sudah jadi menjelaskan murtad. Tapi roh yang baru, jika tidak terjadi sesuatu sepanjang hidup saudara sampai mati, saudara waktu mati, jangan ragu-ragu, kita pasti masuk surga. Haleluya. Pasti, bilang kiri-kiri, orang pasti masuk surga. Jadi sudah seharusnya orang-orang surga bergaya surga. Amin. Haleluya. Orang-orang surga hidup dengan cara surga. Bukan orang surga tapi hidup dengan takut terhadap neraka. Kita tidak takut lagi neraka. Haleluya. Kita tidak takut terhadap neraka karena roh kita sudah baru. Kenapa? Roh yang baru ini dari Allah. Lahir dari Allah. Apa yang tidak dari Allah tidak kembali pada Allah. Nah, roh kita yang lama itu sudah binasa. Pada waktu Adam dan Hawa berdosa, roh itu sudah mati. Katakan sudah mati. Mati artinya waktu orangnya fisik dan jiwanya mati, roh itu akan ke neraka. Tapi siapa percaya Yesus, waktu orang itu mati, rohnya akan ke surga. Kenapa ke surga? Karena rohnya sudah baru. Yang dimaksud dengan barunya adalah tadi 1 Yohanes berapa tadi? 1 Yohanes 5 ayat 1 dan ayat 4. Oke, mari kita akan mulai secara perlahan-lahan. Kita akan mengenali identitas dari roh kita yang baru. Identitas artinya boleh disebut apa? Jati diri, nama, sebutan yang membedakan dengan yang lain. Identitas saudara itu cuma saudara yang miliki, amin. Cuma saudara yang punya.
Nah, identitas roh kita yang baru, semua kita sama punya roh yang baru. Dan kita mari pelajari yang pertama. Kita lihat roh kita yang baru itu. Yang pertama 2 Korintus 5. Coba 2 Korintus 5 ayat 17. Bantu saya. Yang pertama 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Gantian baca silakan. Firman Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Siapa yang ada dalam Kristus? Siapa yang percaya pada Kristus? Jadi kuncinya Kristus ya. Percaya pada Kristus. Dia adalah ciptaan baru. New apa? Yes. New life atau new creation. Sorry. New creation. Kita ciptaan baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Yang mana yang lama? Ya, roh lama sudah berlalu. Dan roh lama sudah kemana? Nah, saya cari tahu karena kita bingung ada kemana. Kemana? Roh yang lama sudah tidak ada. Dan sekarang roh kita baru. Haleluya. Jadi new creation, bahasa Yunaninya new creation ini supaya saudara tahu saudara punya identitas bersama saya ya. Namanya ketesis. Ketesis ini roh yang fresh, roh yang tunggu saya cari ya. Saudara hafal dulu ini ayat. Usahakan ayat ini hafal. 2 Korintus 5 ayat 17. Hafal? Bisa? Bisa. Ya. Andi silakan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah selalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang sesungguhnya ada kata sesungguhnya. Betul, ulang. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya lebih dulu, saudara. Ya, oke sama-sama semuanya. 2, 3. Yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ya, terus. Ya. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yes. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini yang saya lagi cari, saudara. Kata sesungguhnya yang baru itu. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, ya. Ciptaan baru, dan ciptaan baru itu adalah kemudian ini ciptaan baru, bahasa Yunaninya apa? Ketesis. Ketesis, sesuatu yang dikreasi kembali, dicipta kembali, tetapi yang sifatnya fresh. Kemudian fresh itu bahasa Indonesianya apa? Segar, ya. Sesuatu yang sifatnya segar, kemudian sesuatu yang sifatnya lebih pasti, ya, lebih pasti, karena ini kata ini lawan daripada kata mati, lawan daripada kata manusia lama yang terkutuk, yang binasa, yang kemudian menemui kebinasaannya dan seterusnya. Sampai situ dulu ya penjelasannya dari kata krisis. Jadi saudara dan saya, status kita, identitas kita yang pertama menurut Paulus, dan saya tidak menurut urutannya, tapi katakanlah yang pertama, bahwa kita dalam Kristus adalah ciptaan baru. Karena apa?
kita diciptakan kembali melalui darah Yesus. Kita diciptakan kembali melalui penebusan. Kita diciptakan kembali melalui peristiwa Paskah. Kita diciptakan kembali melalui saudara penyaliban Yesus. Dan saya percaya ini roh yang ada pada saudara betul-betul baru, sebelumnya belum pernah ada. Betul-betul baru dan sebelumnya belum pernah ada. Nah, di dalam ciptaan baru ini ada satu yang namanya, saudara, Yohanes 10 ayat 10. Coba Yohanes 10 ayat 10. Di dalam ciptaan baru ini, ya, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Terus aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan memilikinya, mempunyainya dalam segala apa yang Yesus bawa. Hidup. Nah, hidup di sini yang ada di dalam ciptaan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Yang namanya apa? Soe. Bacanya jangan di apa? Jangan langsung soe. Ini set ini. Kalau saudara ada yang klub sepak bola, klub. Ini baca apa? Lazio. Ya, Lazio ya. Kayak pusat dibaca Patsel. Nah, kalau ini sebenarnya dia baca ada bunyi D sedikit. Soe, bukan soe. Ya, soe. Ini yang disebut kehidupan kualitas hidupnya Allah. Kehidupan yang kualitas hidupnya sekualitas dengan hidupnya Allah. Itu ada di dalam roh kita yang baru. Haleluya. Kualitas Allah itu sebabnya kalau kita mati kita akan kembali pada Allah. Karena dalam kita ada hidupnya Allah. Nah, itu yang iblis mencuri sekarang, merusak. Tapi Yesus telah memberikan hidup itu soe, dan hidup itu sekualitas dengan hidupnya Allah, dan itu ada pada kita sekarang. Haleluya. Itu sebabnya iblis sekarang berusaha. Kalau orang tidak percaya Yesus, iblis tidak jadi masalah bagi iblis. Tapi orang yang sudah percaya Yesus itu masalah bagi iblis. Kenapa masalah? Karena benih Kristus ada dalam kita. Dan kalau benih ini bertumbuh dewasa, benih yang sama yang telah menghancurkan kepala ular, yang menghancurkan kepala iblis, itu benih yang sama ada pada kita. Katakan amin. Dan kalau itu bertumbuh jadi dewasa, bayangkan saudara, ini yang paling ditakuti oleh iblis. Sebabnya Antikristus sedang berusaha, bukan Antikristus nanti, tapi Antikristus dalam roh Antikristus berusaha supaya kita tidak berubah menjadi seperti Kristus. Itu upayanya. Segala sesuatu dialihkan supaya kita tidak menjadi seperti Kristus. Nah, sekarang yang pertama kita sudah tahu bahwa kita adalah ciptaan baru. Haleluya. Yang kedua, Yang kedua, 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Bantu saya baca. Firman Tuhan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Haleluya. 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 Benih apa tadi? Benih firman Allah. Serta firman Allah itu siapa? Yesus. Kristus sendiri. Dari 1 Petrus 1 ayat 23. Kita setelah lahir baru kita memiliki yang namanya benih Kristus. Dalam kita ada benih Kristus. Katakan, dalam saya ada benih Kristus. Prinsip dari benih itu begini. Saudara, benih itu, katakan benih itu yang biasa di pertanian ya. Pak Robin, tolong bantu saya. Kapan sebuah benih bisa bertumbuh? Ketika disemai.
Di semai itu taruh di atas meja atau tanah? Mana? Tanah. Ya, benih itu tidak akan, maksud saya begini, biar itu biji durian. Saudara, biji durian, saudara akan lihat ada batang, ada cabang, ada daun pada biji itu. Waktu dia masih benih? Tidak. Tapi potensi ada. Potensi mau jadi ada. Nah, kapan dia jadi? Waktu taruh di tanah. Itu teori sederhana. Saya dulu fakultas pertanian tapi tidak lulus. Tidak lulus, artinya tidak kuliah. Lulus tapi tidak daftar dan kuliah. Dan saya sudah jadi sarjana pertanian jurusan ladang Tuhan. Haleluya. Benih tidak ada yang bisa bertumbuh kalau tidak, kata ditanam itu yang penting. Tidak? Nah, kata lain ditanam. Kata lain dari ditanam adalah benih itu harus apa? Masuk dalam tanah. Artinya dikuburkan, kemudian dia bisa membusuk bagian kulit luarnya, baru dia bisa bertumbuh. Lebih bahasa kok sebenarnya begini. Setiap benih, setiap biji ada kulit luar, betul? Ada kulit luar, ada kulit luar. Kulit luar itu kalau kacang ada kulit ari dan ada kulit besarnya. Sehingga ada orang bilang lupa kacang akan lupa kulit akan kacangnya, atau lupa kacang akan kulitnya. Nah, kulit ini selama masih ada, jauh-jauh padi saja, padi. Selama kulit padi masih ada, masih utuh, maka benih di dalam tidak bisa keluar. Betul? Nah, begitu dengan saudara dan saya. Selama benih ini ada pada kita, betul? Tapi benih ini terhalang oleh apa? Apa? Tidak. Roh yang lama sudah tidak ada. Ya, sisi tadi, yang benih ini kan kita punya roh, benih di dalam roh, toh? Nah, di dalam roh kita di dalam satu manusia yang sama, ada roh, ada jiwa, kemudian ada tubuh. Nah, saya tanya, itu keinginan daging ada di mana? Ya, sin habit ada di mana? Ada di jiwa. Kalau yang namanya sin habit ini saya kasih nama dia, kalau benih, dia kulit apa? Kulit apa? Kulit luar. Atau bisa jadi kulit ari. Kulit luar. Nah, benih ini tidak akan grow selama kulit luarnya belum pecah, belum membusuk, belum lebur, belum hancur, belum keok, dan seterusnya. Nah, kita semua lagi dalam proses to be like Jesus Christ. Proses inilah yang namanya proses pematian daging. Nah, ini yang menjadi proses kita semua. Inilah yang akan membuat benih itu muncul, benih itu bertumbuh. Saudara, saya tanya, kalau benih itu sudah taruh di dalam tanah, saudara tunggu atau tidak tunggu, apakah benihnya akan keluar? Pohonnya akan keluar? Saudara tunggu atau tidak tunggu dia keluar? Ya, demikian dengan hidup saudara dan saya. Ketika kita memberi diri terus diproses, saudara tidak usah stres, saudara tidak usah tunggu-tunggu, saudara tidak usah kapan. Dia akan dengan sendirinya, kalau benih itu di dalam tanah, saudara tiba-tiba sudah berkecambah, dia keluar. Karena kulit luarnya sudah pecah, kulit luarnya sudah tidak ada. Nah, setiap kita punya benih, tapi berapa banyak benih itu sampai mati dia tidak pecah, dia punya kulit luar. Itu sebabnya tidak ada yang namanya hasil, tidak ada buah. Kita mau berbuah dalam roh, amin. Kalau kita mau berbuah, benihnya sudah ada. Benihnya sudah ada dalam kita. Kita sudah ciptaan baru, roh kita sudah baru. Sekarang kita kenali, kenapa kenapa bagian dalam itu biji itu terdiri dari apa? Di dalamnya, pertama itu ada kulit luar. Di dalam itu disebut apa? Lembaga. Itu kalau kacang sudah belah dua, di bagian ujung ada kecil. Ya, itu cikal bakal
Cikal bakal dari yang pohon kacang baru. Ya, cikal bakal. Kemudian itu kacang yang toraja makan. Itu sebenarnya jadi pupuk bagi lembaga yang bertumbuh itu. Jadi kalau itu kacang itu sama sudah jauh-jauh alpukat, ya. Alpukat kalau sudah dia jatuh tidak saudara bawa pulang, itu bagian kulit luar, bagian dagingnya membusuk, ya kan? Membusuk itu yang membuat biji itu lembab, biji itu ya terproses, ya, sedimentasi atau fermentasi atau pokoknya ada fermentasi itu. Pada proses itulah benih itu memang Tuhan sudah atur begitu. Haleluya. Secara alamiah kita juga akan bertumbuh karena roh kita sudah baru, amin. Tapi yang pasti kenali identitas kita. Kalau ada sesuatu firman yang datang untuk kita bisa seperti yang saya bilang tadi menjadi seperti Kristus, jangan tolak. Firman itu memang kadang tidak mudah, kadang tidak diterima oleh jiwa, karena jiwa kita butuh hiburan, betul? Jiwa kita butuh sesuatu yang enak didengar. Tapi roh kita tidak butuh itu. Roh kita butuh sesuatu yang menghidupkan roh kita. Nah, itulah yang membuat kulit luar kita bisa terproses. Apa istilahnya saya tidak tahu, tapi yang pasti seperti itu maksud saya, ya. Haleluya. Jadi kita punya benih Kristus. Saya tanya, kalau saudara punya benih durian dan kalau dia bertumbuh menghasilkan apa? Ada. Bisa enggak benih durian bertumbuh kemarin keluar alpukat? Tidak. Betul, ini alamiah logikanya, ya. Jadi kalau benih Kristus dia bertumbuh jadi seperti apa? Kristus. Makanya pohon dikenal dari buahnya. Kalau benihnya kita orang bergereja makin lama makin jadi seperti Kristus, berarti betul-betul benihnya benar. Saudara tidak perlu kerja keras, saudara tidak perlu berdoa dalam pengertian berdoa berpuasa supaya ini benih durian bertumbuh jadi pohon durian. Betul? Tidak perlu saudara kumpul orang, doa syafaat, ayo kita doa syafaat supaya apa? Ini biji durian waktu dia bertumbuh keluar kemari durian. Nah, perlu. Karena namanya benih Kristus. Kalau dia bertumbuh, dia akan jadi seperti Kristus. Kalau dia berbuah lain, berarti dia benih tidak Kristus. Haleluya. Jadi kita akan jadi seperti Kristus. Potensi ada atau tidak? Ada. Sangat luar biasa potensi itu. Jadi satu waktu kita akan jadi seperti Kristus. Ya. Bagaimana? Karena benihnya dari Kristus. Kita lahir dari Allah. Coba lihat Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Haleluya. Firman Tuhan, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, mereka yang percaya, kan kalau saudara melahir baru harus percaya pada Yesus. Kemudian saudara jadi benih, lahir sebagai anak. Nah, anak ini adalah, ya sudah tahu, anaknya di Yohanes 1 ayat 12, anak adalah teknon. Saya berharap saudara bukan cuma pintar saja, tapi saudara menguasai konsepnya, ya. Konsepnya, sehingga satu saat saudara, kalau ada orang minta dilayani, mereka tidak akan lagi tergantung nanti gembala. Saudara sudah bisa menjelaskan pada mereka. Karena ini materi jawaban kenapa torpedo begini terputar-putar. Karena orang ada di dimensi yang berbeda. Padahal kita lupa bahwa dalam kita ada benih Kristus. Kemudian ini Yohanes 1 ayat berapa? 12. Kemudian ayat yang lain, Roma 8 ayat 14. Gantian baca. Roma 8 ayat 14. Tolong baca. Semua yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Itu karena waktu tubuhnya 1 kali 3. Jadi pendapat langsung, ya. Anak Allah. Nah, anak Allah sini sudah tahu semuanya.
Anak-anak di sini adalah huios. Tulisannya huios. Huios bacanya ya. Huios. Ini bacanya. Hui langsung awe. Huios ya. Huios. Jadi kalau sudah baca, mereka pikir sudah ini sarjana teologi ya. Huios. Artinya anak di sini ini balita, bayi. Kalau ini dewasa. Saya tanya, kalau bayi itu dengan dewasa, DP benih sama atau enggak? Sama. Cuma DP beda bayi dan dewasa apa? Apa? Makanannya. Kalau bayi makan terus bubur sari, firman bucu-bucu misalnya, firman penghiburan terus. Dia mau minta tuh apa? Sudah. Ada lagu yang saya mau nyanyi tapi tidak jadi. Itu lagu begini. Saya sudah melatihan tapi tidak jadi. Lagu judulnya apapun juga menimpamu, Tuhan jagamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan. Haleluya. Tunggu dulu, analisa baik-baik ini lagu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Toh? Apakah waktu kita mencuri sesuatu kemudian kita dipukul orang, kemudian Tuhan menjaga kita? Tidak. Jadi ini saya menyanyi kemudian gembala ini lagu orang mati ini. Oh, penilaian. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjaga. Hati-hati saudara, kalau sudah paham pada level tertentu masih ingat ayat tadi Galatia berapa, ayat berapa yang kalau kita tidak akan balik kita akan ditaklukkan oleh roh jahat. Halo, berapa? Galatia 4 ayat 3. Kalau kita kanak-kanak, kalau kita bayi, kita akan takut pada roh jahat. Tapi kalau kita dewasa, ini yang dibilang kita akan, yang Ibu Gembala pakai istilah, kita bisa menghandle dan kemudian kita bisa men-take over kalau kita dewasa. Jadi kita punya benih Kristus dan potensi untuk jadi dewasa ada. Kita jadi seperti Kristus. Cuma persoalan antara teklon dan huios adalah proses pendewasaan. Nah, saudara harus bersyukur kalau kita ada di gereja. Ini bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Kita ada di gereja yang mau bertumbuh. Haleluya. Kita ada di gereja yang mau menjadi seperti Kristus. Yang ketiga, selamat datang yang baru datang. Yang ketiga, yang bagian belakang bisa kelihatan? Bisa. Efesus 4 ayat 24. Efesus 4 ayat 24. Jangan sampai 3 orang lagi. Efesus 4 ayat 24. Ya. Dan mengenakan manusia baru. Sambil berdiri. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Sekarang identitas kita yang lain dari ayat 2 ayat ini adalah kita adalah ciptaan baru, tapi sekarang kita adalah manusia baru. Nah, apa beda? Halo, ikuti saya. Apa beda ciptaan baru dengan manusia baru? Barangkali manusia baru proses.
Jadi ciptaan baru adalah status kita, ada roh kita, ciptaan baru. Tapi manusia baru artinya terus menerus diperbarui. Yang mana? Ya satu kali, roh, jiwa, dan tubuh. Roh diberi makan, jiwa ditransformasi, tubuh diakselerasikan untuk sama dengan jiwa dan roh. Itu yang disebut dengan manusia baru. Nah, manusia baru di Efesus pasal 4 ayat 27 ciri-cirinya ada. Efesus 4 ayat 28 misalnya. Coba Efesus pasal 4 ayat 28. Manusia baru, arahnya baru. Sebenarnya arahnya baru, katakan arahnya baru. Manusia baru yang arahnya baru. Efesus 4 ayat 28. Coba. Saya tidak siap ayatnya secara rinci, tapi setiap ingat saya sebut, sudah baca. Firman Tuhan, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu pada orang yang berkekurangan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang ada berkat, bantu nih Pak Andi. Karena baru tabrak motor. Haleluya. Kita punya pemahaman begini. Selama ini ada orang yang salah paham soal tanda lampu sei. Kami sebentar kita cerita. Haleluya. Oke. Katakan manusia baru. Sama-sama semuanya, manusia baru. Manusia baru maksudnya manusia dengan kecenderungan baru. Manusia dengan kecenderungan baru. Manusia dengan arah baru. Nanti saya permisi hapus ini boleh ya? Karena ruangan ini saya mau pakai. Puji Tuhan, papan tulis kita sudah agak besar. Dan satu waktu saya punya papan tulis terbuat dari LCD. Saya tinggal melukis lewat tab dan muncul di layar. Haleluya. Enak, tema apa itu kembali? Saya mustahil bagi Tuhan. Nah, begini saudara. Kalau saudara mengerti derajat, tahu derajat? Derajat ini kalau dari sini berapa derajat? Ini ada titik. Kalau di sini titik berapa derajat? 0. Kalau dia ke sana titik berapa derajat? 90 yang lurus ini ya. Kalau yang begini berapa? 45. Pinter-pinter ini luar biasa. Kalau ini 135. Mantap. Kalau ini 180 derajat. Ada tanda-tanda begini. Manusia baru saya menjelaskan. Saya tanya, pernah tahu kata metanoia? Apa artinya? Apa? Metanoia itu artinya pertobatan, bertobat. Tapi arti dasarnya meta itu berubah. Noia itu nous, pikiran, perubahan pikiran. Jadi metanoia adalah perubahan pikiran. Sebenarnya pertobat kita waktu percaya Yesus, apa yang sudah baru? Oh, halo, ulangi. Apa yang sudah baru waktu kita percaya Yesus? Roh. Jadi yang harus diperbarui sekarang kalau bertobat adalah jiwa. Yang pikiran ada di dalam jiwa, ada pikiran. Jadi yang metanoia, metanous itu bukan roh kita, tapi metanoia adalah sisi jiwa kita yang ada isinya pikiran. Itu yang di meta atau metalurgi tahu, metafisika tahu. Jadi sesuatu proses. Nah, saya ingin tunjukkan saudara manusia baru itu begini. Manusia baru. Dari ayat yang dibaca oleh Andri Karunia tadi, ayat 28, coba baca lagi. Ini saya ingin gambarkan supaya saudara lihat proses perubahan saya dan perubahan saudara. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya, oke. Saya sebelum ke ayat ini, saya mau kasih gambaran tentang cahaya. Kalau di sini di nol cahaya jadi
Kalau di sini terang. Oke, betul. Kalau cahaya di 0 gelap. Kalau cahaya di 90 derajat Sama-sama. bukan ini cahaya ya. Ini terang. Ini somuso. Saya pakai istilah siapa nih? Terang memang terang amat. Buat terang. Kalau saudara waktu bertobat dari titik 0 gelap toh, sekarang saudara berubah. Metanoia itu adalah perubahan arah berpikir 180 derajat. Jadi kalau arah begini, tadinya gelap, sekarang dia mulai menjadi terang. Tapi ada orang sudah tidak mencuri. Sudah tidak mencuri, analogi tadi. Sudah tidak mencuri, tapi sampai sekarang masih susah berbagi. Paham? Dulu dia tukang bafeto. Soalnya tidak bafeto, tidak pernah memuji Tuhan. Artinya dia ada tinggal di mana? Kalau warna putih dan hitam. Ini warna apa? Hitam. Kalau ini? Tangkap ya. Ini perubahan manusia baru begitu. Ini hitam. Ini apa? Hitam apa? Hitam manis. Habis tepi manis tinggal lepe. Ini apa? Putih. Ini abu-abu. Lihat proses. Kalau saudara progresif terus, orang benar seperti lingkaran atau seperti grafik naik. Kau bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Jadi kalau soal gelap terus dia bergerak. Nanti dia berapa derajat dia berhenti, nah masalah yang penting dia terus bergerak. Press on menuju pada perkembangan, terus diperbaharui. Metanoia itu yang harus kita jaga. Sebabnya ada berjaga-jaga. Ini maksudnya. Jangan berhenti bertumbuh. Halo, jangan berhenti bertumbuh. Amin. Dari dulu tukang bafeto sampai sekarang masih berarti perlu ada metanoia. Oke, sekarang kalau soal ini gelap, hitam, kemudian ada satu lagi. Kalau soal apa ya? Yang mirip warna ini hitam. Ini soal cahaya. Soal suhu. Sini apa? Dingin. Dia dingin dengan Tuhan. Menyanyi. Orang melupa tadi. Apa dia cuma? Kau di sini? Anak sudah mulai tangkap ini ya. Proses kita. Kau di sini? Ya, suam. Lihat manusia baru, baca ulang ayat 8. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Ya, tunggu, mencuri ada di titik mana? Terus. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dan dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya, apa kata kunci dari perubahan? Sudah bisa berbagi. Berbagi di sini atau di sini? Sudah di sini. Tapi ada orang sudah tidak pernah mencuri lagi. Ya, tapi sampai hari ini masih tetap tidak suka berbagi. Berarti dia masih ada di? Bukan, bisa ada. Saudara yang bilang ya. Tapi ini analogi ini sederhana toh. Halo, dia saudara jamu make. Mas sampai hari ini memuji Tuhan masih malas. Dia masih ada di mana? Lawan.
Sombong. Kalau dia bertahan di sini, kalau Tuhan datang jadi apa? Dimuntahkan. Mantap. Haleluya. Tangkap ini? Coba cari itu ayat. Kalau lau-lau. Saya mau bicara ini supaya jangan ada jemaat kita yang rasa biasa-biasa itu biasa. Biasa-biasa itu bukan biasa. Biasa-biasa itu aneh. Berapa? Coba baca silakan. Wahyu 3. Jadi karena engkau suam-suamku dan tidak dingin atau panas, Ya. aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu berapa tadi? 3. 19. Wah. Ternyata walaupun orang sudah ciptaan baru Bapak, Ibu, tapi kalau ibadah, dulu ibadah apa? Di bawah pohon. Tuh? Ibadah di bawah pohon, di batu-batu, betul? Animisme, dinamisme, politeisme, dan politeknik. Tuh. Sekarang belum beribadah ke Tuhan. Soalnya enggak pergi kubur, baru dia ada masuk gereja. Di mana dia? Kosong. Kalau ini saya tanya, di area 90, halo, sebabnya pertumbuhan itu penting. Katakan sama-sama, pertumbuhan itu penting. Di area 90 kalau orang itu mati kemana? Neraka. Ada ayat bilang begini, sedangkan orang benar, mantap nih jemaat ini. Hampir. Mana saudara pilih? Hampir masuk surga atau hampir masuk neraka? Ulang, nggak ada konsentrasi. Mana saudara pilih? Hampir masuk surga? Nah, Ibu Yanti bilang hampir masuk surga, toh? Hati-hati, ini beda-beda tipis tapi beda artinya. Hampir masuk surga dengan hampir masuk neraka. Siapa pilih? Yang A hampir masuk surga, yang B hampir masuk neraka. Siapa pilih yang A? Sudah benar. Hampir masuk neraka berarti tidak masuk. Ya, betul, itu bahasa logika, bahasa matematis. Itu ya kalau di ilmu ekonometrika, ilmu ekonomi bersama matematika dan statistika. Nah, itu merupakan perkembangan luar biasa. Orang di bahasa juga ada. Jangan lupa kata tidak itu penting. Kata hampir itu penting. Hampir masuk surga dengan hampir masuk neraka itu beda artinya. Mari baca ayatnya di mana? 1 Petrus 4 dan 18. Ya, tolong baca. Hampir. Firman Tuhan, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Yes, 18 ya. Iya. Sedangkan orang benar hampir tidak ya, hati-hati. Ya, artinya beda ya. Hampir masuk. Hampir apa tadi? Hampir tidak masuk surga. Dengan hampir masuk surga, sama atau beda? Ya, hampir masuk surga kemana? Hampir tidak masuk surga kemana? Ini kalimat bahasa matematis. Hampir masuk surga, neraka. Hampir tidak masuk surga, surga. Gimana Hendra, mengerti? Saya mengerti persoalan tadi kita pertanyaan. Oh, salah. Haleluya. Hampir tidak berarti masuk. Yang hampir masuk surga tidak masuk. Jadi progres ini saudara-saudara perhatikan bahwa ketika orang, minta maaf ya, kata kuncinya mau bertumbuh. Kata kuncinya, kalimat kuncinya, saya mau bertumbuh. Tidak peduli saudara ada di derajat mana, tapi kalau saudara punya arah press on, saudara punya arah sedang mau bertumbuh,
Saudara berhenti di mana itu kan game overnya tiap orang beda-beda. Iya. Level tiap orang beda-beda. Iya. Kalau orang baru bertobat, dia sedang berusaha, kemudian dia mati, apakah dia gagal? No, Ya. itu posisinya menentukan. Iya. Yang bahasa 10 anak darah yang ligabo dan ligabi, ligabo 5 garis bodoh dan ligabi 5 garis bijak. Kata kuncinya apa? Berjaga-jaga. Dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Orang berjaga-jaga dengan orang yang mana-mana jauh. Masa bodoh. Mantap. Beda. Dapat lihat beda di mana? Gaya hidup sehari-hari mengikut Tuhan. Iya. Mana-mana itu spekulasi. Iya. Tapi yang berjaga-jaga, dia tahu orang benar saja. Hampir-hampir tidak. Ya. Apalagi orang, ada dua situ. Fasik. Orang fasik dan berdosa. Nah, pertanyaannya, apakah orang benar masih berdosa? Nanti saya jelaskan di tempat lain, di kesempatan lain. Kalau itu pertanyaannya, saya percaya saudara bisa mulai tangkap bahwa ciptaan baru selesai, sudah baru kita. Tapi manusia baru harus apa? Terus-menerus diproses, diperbarui dari hari ke sehari. Di mana ada ayat? Kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami semakin diperbarui dari sehari ke sehari. Di mana ayatnya? 2 Korintus 4 ayat 16. Coba baca. 2 Korintus 4 ayat 16. Ini ayat jelas bahwa manusia baru harus berproses. 2 Korintus 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Yes, jangan tawar hati kita. Amen. Meskipun air naik, yang paling penting manusia roh kita diperbaharui. Saya tanya, di mana ada ayat tulis jangan beri kesempatan kepada iblis? Di mana? Efesus pasal 4 ayat 27. Saya tanya, DP Kop di atas pasal 1 pasal 4 ayat 1 judulnya apa? Manusia baru. Betul? Dia punya judul Kop, perikop. Oh, di tab. Hah? Manusia roh ada. Ya. Manusia baru, ini dia. Manusia baru ternyata beda dengan ini. Ciptaan baru adalah rohmu. Tapi manusia baru adalah kesatuan dari roh, jiwa, dan tubuh. Rohmu baru tapi jiwamu tidak mau bertumbuh, itu masalah. Jiwamu tidak mau ikut. Jadi rohmu jadi korban karena jiwa dan tubuh tidak mau mendukung. Haleluya. Mengapa kau tertekan hai jiwaku? Jadi roh yang bicara nih. Halo jiwa. Coba saudara praktek bicara pada jiwa. Halo jiwa. Walaupun tubuh dan semangatmu pudar, tapi saya mau maju. Itu roh yang bicara. Walaupun maaf umur sudah tua, tapi roh saya tidak tua. Ya, roh tidak jadi tua. Karena roh itu kekal. Dan roh itulah yang harus komando. Katakan komando. Dia yang harus komando. Daud bilang, hai jiwaku. Jadi roh, hai jiwaku, roh yang bicara. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, ayo merespon. Hai tubuhku, ayo bergerak. Karena yang pimpin adalah roh ciptaan baru itu. Baru dari sini rohnya terus bergerak. Roh tidak bisa bergerak selama tidak ada dukungan dari tubuh dan jiwa. Saya tanya, saudara bisa ke gereja, rohmu kalau tubuhmu di rumah? Bisa? Jadi saudara sudah tidak percaya orang bilang begini, kita biar begini, biar masuk gereja begini, tapi hati di gereja. Nah, benar. Jadi kalau saudara pakai baju putih di gereja, hati-hati kalau berduduk.
Karena ada hati bawa jalan. Periksa dulu, jangan cuma hati yang masuk. Kita tidak bisa bertumbuh kalau cuma roh saja. Karena roh harus berkendaraan pada tubuh. Dan kemudian roh dan tubuh berekspresi melalui jiwa. Ada tarik datang, tubuh ada datang, roh tarik ada datang, tapi jiwanya bukan. Apa? Jiwanya gunda-gulana dan ada di lain tempat atau menerawang. Di dalam jiwa ada apa? Pikiran berjalan, perasaan. Sementara ibadah buat perasaan jengkel jalan terus. Kehendak dia ada di ibadah buat kehendak dia ada di mall. Itu sebabnya orang tidak tenang. Tidak damai adalah tidak sinkron dan tidak harmoninya jiwa, yaitu pikiran tidak sama dengan perasaan dan kehendak. Satu dua lagi, imajinasi dan memori. Dia ada duduk tadi di ibadah, dia ingat tadi dia ada makan babi putar, jam orang sama saya habis, dia mau pulang cepat. Dia memori, imajinasi, dia merekayasa pikiran. Oh, saudara berbahaya imajinasi. Itu tanta sama. Cuma ada baku bisa orang. Pasti ada baku bisa tentang kita itu. Apa dua baku bisa yang tadi yang gereja. Baku bisa tentang kembali itu kamu. Haleluya. Imajinasi orang mereka-reka pikiran yang belum tentu kenyataan. Itu imajinasi. Kalau imajinasi berdasarkan fakta, nah itu sudah olah di pikiran. Tapi imajinasi berdasarkan sesuatu yang belum fakta, itu hayalan. Nah kalau kita punya roh mau akurat, kita punya tubuh ada di gereja, tapi pikiran kita jalan, makanya firman selalu kalau disampaikan kita harus fokus. Fokus artinya apa? Coba bantu saya. Fokus artinya ya, kalau bicara tentang fokus dikaitkan dengan roh, jiwa, dan tubuh. Fokus artinya bukan. Dikaitkan dengan, saya bantu lagi, dikaitkan dengan roh, jiwa, dan tubuh dalam hal memerhatikan. Fokus adalah fokus adalah satu arahnya roh, jiwa, dan tubuh pada satu titik sasaran. Ya, arahnya roh, arahnya jiwa, arahnya tubuh, satu sasaran. Itu baru bilang fokus. Contoh itu tahu loop kaca pembesar. Kalau cahaya itu kita pakai kaca cembung, kalau cembung dia bertujar. Tapi kalau dia cengkung, semua cahaya menyatu pada satu titik. Maka kertas bisa menyala. Karena seluruh cahaya itu dikumpul pada satu titik. Itu namanya fokus. The power of focus. Fokus, kalau sudah fokus, roh saudara ke Tuhan, jiwa saudara ke Tuhan, tubuh saudara ke Tuhan. Itu baru bilang fokus. Nah orang-orang seperti ini yang bisa mendengar baik. Kalau mendengar baik seperti itu, rohmu diberi makan. Maka proses transformasi, proses metanoia ini sama dengan proses transformasi. Orang mungkin ditransform dalam hal tadi mencuri, ditransform dalam hal berkata-kata. Ada ayat 29 sampai jam 4 saya. Ayat 29. Dalam transformasi manusia baru, Efesus 4, bro. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Lihat prosesnya, lihat patron ini. Kata-kata apa yang pertama? Kata kotor di mana dia? Di gelap, hitam, dingin. Kata-kata hamba. Hendaklah kamu berubah metanoia ke arah mana? Kata-kata apa? Kata-kata yang baik. Dan lebih jelas lagi kata-kata yang membangun. Dia sudah kata-kata tadi kotor, sudah ada kata-kata kotor, tapi sampai sekarang dia berkata belum ada yang membangun. Anggap, berarti dia ada di mana? Di sini, di somo-somo. Dia berkata-kata, bagaimana menurut tanggapan? Mana-mana aja. Mau jadi apa, terserah. Kata-kata membangun itu begini. Memang keadaan tidak selalu mudah, tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Memang beban ini berat, tapi segala perkara dapat kita tanggung
dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Memang kita ini lagi kekurangan, tapi Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Itu kata-kata membangun diri, membangun orang. Amin. Jadi dulu kita kata-kata kotor, tapi sampai sekarang masih, itu harus berubah. Karena manusia baru harus ditransformasi, diperbaharui dari sehari ke sehari. Nah, dalam proses inilah yang saya juga ini ada pertanyaan di area ini, tapi saya sudah kasih kabar. Dalam proses ini kalau seseorang sedang merubah, katakan merubah, berusaha, ada dua poin penting. Roh Kudus mau merubah kita, tapi dia tidak bisa merubah orang yang tidak mau berubah. Ulangi, Roh Kudus yang mengubahkan kita, tapi dia tidak bisa mengubah orang yang tidak mau berubah. Karena Roh Kudus hanya penolong, amin. Dia bukan merubah robot, amin. Dia merubah orang. Orang apa? Disertai dengan kehendak bebasnya. Dia memilih untuk berubah. Roh Kudus kasih kekuatan, Roh Kudus kasih tenaga, amin. Kasih pemahaman, baru dia berubah. Tapi kalau orang itu tidak mau berubah, berarti dia stuck. Nah, stuck itu di Ibrani 5 ayat 12. Coba lihat, Ibrani 5 ayat 12. Proses stuck di sini 5 menit lagi. Ibrani 5 ayat 12. Firman Tuhan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asal-asal pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Lanjut. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Ya. Sebab ia adalah anak kecil. Ya. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, Ya. yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, Ya. untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Orang-orang yang terlatih, yang bukan bayi, makan keras dan dewasa, dia tahu bahwa dia punya kata-kata tidak boleh kotor, tapi dia juga tahu bahwa kata-katanya harus terus naik level, harus terus naik tingkat sampai pada kata-kata membangun. Dan Yakobus bilang hampir semua kita bersalah dalam hal berkata-kata, termasuk saya. Tapi saya sudah mulai bertobat untuk kata-kata yang saya sudah bilang. Saya dapat istri ini mujizat, dan dia dapat saya titik-titik, sudah berubah. Apa yang saudara selalu ucapkan tapi tidak membangun, berubah. Amin. Bagaimana kalau saya pakai firman untuk menghadik orang lain? Itu karunia Nabi, dan karunia Nabi ciri-cirinya jelas. Tapi kalau sembarang membuang kata dan orang jadi lemah, saya percaya firman tidak pernah melemahkan. Amin. Ulangi, firman tidak pernah melemahkan. Tapi firman bagi bayi pasti melemahkan. Kalau firman keras, betul? Firman keras bagi bayi pasti gusinya berdarah. Tapi firman yang keras bukan kasar ya. Keras bukan kasar, keras bukan sarkasme atau sinisme atau apa yang suka menyindir itu. Arogan itu sifat sombongnya ya. Sinisme, kemudian sarkasme itu kasar. Ada satu yang suka menyindir. Saya lupa apa? Sindirisme. Oke. Ada satu lagi ayat terakhir. Ayat 2 ayat terakhir, 4 menit. Supaya saudara paham, orang benar saja hampir-hampir tidak selamat. Supaya jangan santai. Ayat 29 tadi itu. Ayat 30. Dari Efesus 4 ayat 30 dan 31. Saya ingin tunjukkan bahwa manusia baru harus terus berproses. Katakan manusia baru harus terus berproses. Kalau saudara berhenti berproses itu namanya stuck. Stuck artinya dari segi waktu boleh jadi guru, betul? Tapi cuma susu terus. Nah, Efesus 4 ayat 30 dan 31. Firman Tuhan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Thank you. Saya tanya saudara, kapan seseorang mendukakan Roh Kudus? Ibu Gembala boleh
Amin ya. Karena prosesnya tidak akan jalan. Kapan saudara tahu seseorang mendukakan Roh Kudus? Menurut pola ini, Tidak ada perubahan. oke. Kalau 0 sampai 9 ada perubahan? Ada? Ada. 0 sampai 45 ada perubahan? Ada. Yang mendukakan Roh Kudus yang mana? Hah? Satu yang pertama yang mendukakan Roh Kudus, saudara berhenti. Stuck, iya, batal. Berhenti. Sesudah berhenti kemana? Dia akan berbalik. Dia akan berbalik. Setiap orang yang pernah minta izin dan minta izin ditekan. Di mana ada ayat yang pernah diterangi hatinya? Ibrani. Terakhir ini ayat terakhir. So, terakhir tadi ayat tentang mendukakan sudah ya? Ya. Ibrani pasal berapa yang pernah diterangi? Ya, silakan tolong bantu baca. Ibrani 6 ayat 4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi. Satu, diterangi hatinya oleh siapa itu? Roh Kudus. Dua, Yang pernah mengecap karunia sorgawi. karunia sorgawi oleh apa? Oleh Roh Kudus. Tiga, Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Tiga-tiga ini Roh Kudus semuanya, toh. Namun yang ada ayat selanjutnya. Namun yang Dan yang mengecap firman yang baik dari firman yang baik. Terus, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. yes. Namun yang murtad lagi. Namun yang murtad. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian Ya. sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Stop. Jadi orang murtad itu tidak terjadi dalam semalam, tapi dimulai dengan tadi mendukakan Roh Kudus. Kapan seorang mendukakan Roh Kudus? Ia berhenti berproses. Jadi kalau saudara dari 0 bergerak sampai 45, minta maaf, saudara meninggal, saudara surga, ya, karena saudara sedang progresif bergerak. Tapi kalau saudara sudah umur sekian lama masih 45 terus 45, salah saudara tinggal di 45 terus tidak naik, itu namanya stuck. Pernah mencicipi, pernah merasa, pernah menikmati yang terbaik loh dari Tuhan, tapi berhenti. Ini yang disebut dengan orang benar hampir-hampir tidak selamat, karena berhenti bertumbuh. Kalau jemaat yang diberkati Tuhan, jangan berhenti bertumbuh. Amin. Jangan puas dengan level kita hari ini. Masing-masing level kita beda-beda. Level kopral dengan level jenderal tantangannya beda. Katakanlah saudara level 6, dia punya tantangan, gaji juga beda. Jenderal dia punya tantangan luar biasa besar, tapi dia berkat juga gaji jenderal. Tapi kopral kan, mau letnan kan, mau jenderal, masing-masing level kita jangan berhenti. Katakan amin. Nah, kalau kita berhenti, kita akan dipermainkan oleh roh-roh dunia. Kita akan takut pada roh-roh dunia. Walaupun roh kita baru, tapi karena manusia baru, roh jiwa tubuh kita berhenti pembaruannya, transformation-nya stop. Maka di situ kita bermasalah. Tapi puji Tuhan, saudara ada hari ini. Karena kita orang benar akan seperti cahaya fajar. Ini grafiknya. Orang benar akan seperti cahaya fajar. Tapi analogi ini sudah tidak pakai, sebab orang benar seperti cahaya fajar cuma dari titik 0 sampai 90. Sebab sesudah itu sudah tidak dipakai analoginya. Dari titik 0 dia naik sampai rembang tengah hari. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman. Biar roh kami yang mengunyah firman ini. Biar roh kami diberi makan. Kami paham bahwa kami tidak boleh berhenti. Kami tidak boleh puas dengan posisi kami. Posisi pelayanan, posisi rohani, apapun itu, kami akan terus maju. Press on to maturity. Sampai titik langkah kami yang terakhir pada tiap-tiap kami. Dalam nama Yesus sama berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan.